Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan, naikkan doa-doa kita. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku. Dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Demikian Tuhan, keyakinan iman kami yang membuat kami tidak cemu-cemu naikkan doa. Karena Engkau mendengar seru doa umat-Mu. Dan Engkau menyelidik sampai hati yang terdalam.
untuk membenarkan orang-orang percaya yang bergantung berharap hanya kepada Tuhan, yang merendahkan hati akan pemulihan daripadamu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Judul perikop, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Bapak Ibu, perikop tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai ini berkaitan dengan perikop sebelumnya, yaitu tentang hakim yang tidak benar. Keterkaitannya adalah kedua-duanya sama-sama berbicara tentang doa. Di perikop sebelumnya menekankan bahwa doa itu harus kita lakukan dengan tidak jemu-jemu, dengan tekun. Tetapi lebih daripada dengan tekun kita lakukan dengan tidak jemu-jemu, yang memotivasi orang itu dapat berdoa dengan tekun dan tidak jemu-jemu adalah karena iman yang sejati, yaitu iman yang bersandar total kepada kemurahan hati Allah. Nah, kebalikan dari bersandar total kepada Allah adalah kesombongan pribadi. Inilah yang akan kita bahas di perikop kali ini, di mana kesombongan pribadi seorang itu justru menghambat doa-doanya dijawab atau sampai kepada Tuhan. Kesombongan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di area apa saja. Tetapi yang paling ironis, kesombongan yang terjadi pada acara-acara atau figur-figur religius yang memegahkan kesalehan. Karena bukankah seharusnya seorang yang rohani adalah seorang yang rendah hati juga? Bukankah tokoh religius yang seyogyanya paling memahami tentang kesalehan yang sejati seorang yang tidak boleh sombong? Kesombongan religius justru ini yang ditunjukkan oleh orang Farisi dalam kisah ini. Di ayat 9 dia disebut sebagai orang yang mengandalkan kebenaran diri sendiri dan memandang rendah orang lain. Dua hal ini memang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Pertama, mengandalkan kebenaran diri sendiri. Dari kata dasar peito, ya, diterjemahkan mengandalkan tadi. Dari doa yang dipanjatkan oleh orang Farisi ini terlihat bahwa dia bukan sekedar meyakini kebenarannya sendiri, melainkan memegahkan kebenarannya sendiri itu di hadapan Allah dan orang lain. Ini bukan sekedar menganggap dirinya benar, tetapi menyombongkan kebenaran dirinya sendiri itu. Bukan hanya itu,
Kalau kita perhatikan bagian awal dari doa orang Farisi ini sangat mengecoh. Dia memulainya dengan ucapan syukur kepada Allah, tetapi selebihnya adalah tentang dirinya sendiri. Ya, kata aku muncul lebih dari 5 kali dalam isi doanya, yang menonjolkan diri, bukan menonjolkan Tuhan. Bukannya ucapan syukur seharusnya yang dibicarakan, ya, tentang apa yang dilakukan Tuhan, tapi dia membicarakan apa yang dia telah lakukan. Di satu sisi memang dia tidak melakukan kejahatan seperti orang-orang lain. Dia tidak melanggar perintah Allah. Bahkan dia melakukan hal yang melebihi standar spiritual pada umumnya. Misalnya, hukum Taurat hanya memerintahkan puasa wajib sebanyak sekali dalam setahun. Dia melakukan puasa rutin seminggu 2 kali. Ini lebih dari standar pada umumnya. Mungkin juga dia memberi persepuluhan lebih dari standarnya. Tetapi hal itu semua sayang dia lakukan bukan karena pengabdian, dia lakukan untuk menyombongkan diri. Bentuk kesombongan yang kedua adalah memandang rendah orang lain. Dari kata dasar exauteneo yang diterjemahkan memandang rendah. Kata ini juga dikenakan pada Herodes dan pasukannya yang menista dan mengolok-olok Yesus selama proses pengadilan. Ya, di Lukas pasal 23. Arti yang sama inilah ditemukan dalam doa orang Farisi yang kita renungkan hari ini. Secara opini publik memang orang Farisi mempunyai alasan untuk menempatkan diri di atas pemungut cukai. Ya, karena pemungut cukai dipandang rendah oleh masyarakat karena mereka bekerja kepada penjajah. Di sisi lain orang Farisi adalah dianggap sebagai pemimpin agama, golongan masyarakat tertinggi pada waktu itu. Keuntungan secara sosial ini dianggap berlaku juga secara spiritual, secara rohani. Mereka menilai diri mereka lebih di hadapan Allah daripada pemungut cukai itu. Semua kebaikan dipaparkan untuk membuat Allah terkesan, padahal yang diinginkan Allah justru mereka terkesan dengan kebaikan Tuhan, bukan kebaikan diri. Mereka telah salah menggunakan ukuran. Memiliki kebenaran tidaklah salah. Menyadari bahwa kita benar di hadapan Allah juga tidak selalu salah. Bukankah Yesus sendiri mengungkapkan bahwa si pemungut cukai pulang dalam posisi dibenarkan Allah? Yang penting kita tahu bagaimana dan dari mana kita memperoleh kebenaran itu. Kebenaran bukan sesuatu yang kita raih, Bapak Ibu, tetapi kita terima anugerah dari Allah. Dalam hal ini kita pasif, Allah lah yang aktif menyatakan kebenarannya. Firman Tuhan mengatakan jangan seorang pun memegahkan diri karena hal itu. Kebenaran ilahi disediakan bagi mereka yang menyadari bahwa dirinya tidak benar dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Siapa saja yang menyadari kehinaannya di hadapan Allah akan dibenarkan, akan dimuliakan. Sebaliknya siapa saja yang memegahkan diri di hadapan Allah akan direndahkan. Si pemungut cukai menyadari dengan benar bahwa dia tidak benar. Dia berdiri jauh-jauh, ya, takut. Dalam arti merasa dirinya hina untuk mendekati ruang kudus atau ruang maha kudus. Dia mungkin berada di luar area orang-orang Yahudi. Dia merasa tidak layak untuk menjumpai Allah yang maha kudus. Dalam doanya, dia tidak berani menengadahkan wajahnya ke langit. Dia tidak berani banyak ngomong. Dia hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Yang dia minta hanya kemurahan Allah. Tidak ada dalih yang dia ucapkan untuk membenarkan atau membela diri. Inilah berita firman hari ini. Tuhan mendengar doa-doa dan membenarkan mereka
Yang pertama, yang tekun, berdoa dengan tidak cemu-cemu, yang menunjukkan iman yang sejati, yang hanya bergantung kepada Allah. Dan yang kedua, yang memiliki motivasi yang sungguh, menyadari ketidakmampuannya, kelemahannya, ketidakbenarannya untuk mohon pengampunan dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Pagi hari ini, Engkau memberkati kami dengan nilai-nilai dalam berdoa. Engkau ingin Tuhan kami berdoa dengan iman percaya, dengan penuh ketergantungan kepadamu, bukan dengan kesombongan secara religius. Kami datang dengan kerendahan hati dalam permohonan-permohonan kami. Bapa dalam surga, secara khusus hari ini kami memohonkan berkat Tuhan dilimpahkan atas usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Tuhan berkatilah tangan-tangan umat-Mu yang bekerja dan membuka usahanya hari ini. Tuhan rahmati sehingga ada hasil yang baik, sehingga mencukupkan kehidupan umat Tuhan, bahkan kelimpahan yang Kau berikan membuat kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, dan saling menolong, mencukupkan kekurangan sesama. Tuhan berkati yang membuka tokonya, Tuhan berkati yang membuka bengkelnya, Tuhan berkati yang membuka showroomnya, Tuhan berkati yang membuka apoteknya, Tuhan memberkati yang membuka rumah makannya, Tuhan memberkati juga yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, pegawai negeri. Tuhan berkati juga yang bekerja sebagai pegawai swasta, di kantor-kantor swasta, di bank, di rumah sakit. Baik juga yang bekerja secara jasa sebagai driver, baik driver pribadi, driver perusahaan maupun ojek online. Tuhan berkati tiap kali perjalanan, Tuhan jaga lindungi umat-Mu sehingga ada keselamatan. Beri pelanggan yang baik, yang banyak, dan itu semua memberkati umat Tuhan. Yang bekerja, wirausaha di rumah, membuat kue-kue, membuat roti, membuat kerajinan baju-baju, yang berdagang secara online, Tuhan berkati. Yang berdagang di pasar-pasar, Tuhan berkati. Juga yang Tuhan percaya mengelola perusahaan, pabrik-pabrik, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memimpin umat Tuhan dalam menjalankan usahanya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bila ada pergumulan di antara kami, mungkin dicurangi orang lain, mungkin ditipu, Tuhan Engkau menolong, memberi hikmat-Mu, memberi jalan keluar, sehingga itu tidak menimbulkan kerugian yang besar, dan menolong kami sehingga ada jalan keluar, dan itu masalah-masalah dalam usaha pekerjaan dapat terselesaikan. Biarlah kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada hikmat kami sebagai manusia saja. Tolonglah Tuhan. Roh Kudus menolong dan membukakan jalan bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami yakin percaya Engkau melimpahkannya. Berkati semuanya yang mendengar kebenaran firman hari ini, yang mengikuti doa pagi hari ini. Dalam berkat kasih rahmat, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.